Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baik kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tenang, damai, dan bahagia. Amin. Nah, sebelumnya sudah pada kenal semua belum anggota ini? Belum. Nah, ada pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak Sayang. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Atika. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih. Perkenalkan, nama saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Alia Suciani. Dan perkenalkan, saya Davini. Dan perkenalkan, nama saya Isna Nabila. Oke, baik, sebelumnya Ibu mengulang kembali ya. Namanya Fitriani, Saskia, Alia, Davini, dan Isna. Benar? Benar. Nah, baiklah. Sebelumnya kalian sudah pernah belum mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum Bu. Nah, berarti tidak tahu ya cara kerjanya, cara kegiatannya. Tidak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Konseling kelompok adalah suatu bimbingan yang ada di bimbingan konseling, yang mana dalam pembahasan konseling ini kita akan memecahkan suatu permasalahan yang ada pada diri anggota itu sendiri. Adapun tujuan dari konseling kelompok ini untuk mencari solusi, membantu kawan kita yang sedang mengalami permasalahan. Adapun asas dalam konseling ini ada beberapa azas. Yang pertama, azas kerahasiaan. Jadi setelah kita membahas perihal apapun permasalahan dalam ini, hanya kita saja yang mengetahui, tidak boleh orang luar. Jadi azas kerahasiaan harus diutamakan dalam pelaksanaan konseling kelompok. Yang kedua, azas keterbukaan, yang mana setiap anggota kelompok harus terbuka menceritakan permasalahan yang terjadi pada dirinya, sehingga kita mampu mencari solusi bersama-sama dan mengentaskan bersama-sama. Yang ketiga, azas normatif. Azas normatif ini adalah suatu azas yang digunakan ketika kawan kita berbicara, kita harus mendengar, dan ketika ingin berbicara silakan kawan-kawan anak-anak angkat tangan terlebih dahulu. Adapun dinamika dalam konseling kelompok ini ya seperti saat ini, duduk melingkar, anggotanya berjumlah 5 orang sampai 10 orang. Dan juga dinamikanya ketika teman lagi berbicara kita harus mendengar. Ketika kita ingin berbicara silakan angkat tangan. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, baiklah. Di sini Ibu sebelum memulai tahap inti, ada enggak yang ingin menceritakan permasalahan terlebih dahulu yang ada pada dirinya masing-masing? Ada tidak yang ingin menceritakan permasalahan terlebih dahulu? Tidak ada Bu. Baik. Kalau tidak ada, Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu terlebih dahulu. Ungkapkan permasalahan yang terjadi pada diri Fitria. Permasalahan aku tercakup dari keluarga. Oke, tentang keluarga. Selanjutnya, Permasalahan saya tentang gamon sama mantan. gamon. Oke, selanjutnya. Permasalahan saya kurang motivasi dari orang tua. Oke, motivasi orang tua. Selanjutnya, Permasalahan saya tentang kecemasan Bu, tentang kekhawatiran, dan juga dari permasalahan keluarga, dari sekolah, dan di tempat umum. oke, selanjutnya. Dan permasalahan saya Bu tentang percintaan yang bertepuk sebelah tangan. Oke. Nah, kan sudah semua nih mengungkapkan permasalahan yang ada pada dirinya. Ibu minta kesepakatan dari anak-anak. Kita ingin membahas dan memecahkan permasalahan siapa terlebih dahulu?
Yang lebih urgent. Davini, Bu. Oh, Davini. Ya, Bu. Oke, sepakat? Sepakat. Nanti kita memberikan waktu kepada Davini untuk menceritakan permasalahan terjadi. Setelah itu nanti kalian boleh bertanya atau mendalami permasalahan tersebut. Ya, silakan Davini ceritakan. Jadi Bu, saya di sini ingin menceritakan sedikit tentang masalah Vini. Jadi Vini ini sedang mengalami masalah tentang kecemasan Bu, kekhawatiran tentang nilai maupun masa depan Bu, tentang keluarga. Terus Vini juga perilakunya agak kurang Bu, kurang sopan gitu. Sekarang Vini tuh lagi kebingungan Bu, gimana gitu kan merubah perilaku Vini gitu. Karena Vini sekarang sering bolos, sering minggat, dan juga Vini juga sering menjawab omongan orang tua Bu. Dan Vini juga sering mengalami kecemasan, kekhawatiran, baik itu tentang nilai, tentang keluarga, tentang masa depan juga Bu. Jadi Vini sedang butuh motivasi gitu Bu. Oke. Nah, kita sudah mendengar semua keluh kesah teman kita Davini. Dari kawan-kawan ada nggak yang bertanya secara lebih mendalam apa sih yang menyebabkannya dan lain-lainnya? Ya, silakan bertanya. Ada yang bertanya tentang permasalahannya. Ya, silakan Isna. Kenapa kira-kira Davini sering telat dan juga bolos sekolah? Karena Vini sekarang lebih suka bermalas-malasan gitu. Oke, yang membuat Ya, Davini yang buat penyebabnya itu seperti itu. Karena Vini kurang dapat perhatian gitu. Jadi pengen cari perhatian aja ke orang tua biar diperhatiin. Bukan perhatian ayam. Enggak. Oke, lanjut. Ada yang bertanya, silakan Zaskia. Yang bertanya. Ini akhir-akhir ini perilakunya kurang sopan gitu. Ya, karena Vini sekarang sudah terpengaruh oleh pergaulan gitu, oleh teman-teman, karena juga kurang dukungan orang tua. Jadi Vini lebih suka berontak gitu, suka berulah gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Alia? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada Bu. Fitria? Tidak ada Bu. Oh, tidak Bu. Tidak ada. Oke, nah di sini kan kita dengar nih permasalahan dari Davini. Yang pertama tentang ada orang tua, ada tingkah lakunya sama guru, dan ada tentang kecemasan, dan telah dijelaskan panjang lebar tadi. Ibu juga ingin bertanya ke Davini, apa sih yang membuat Davini itu mencari perhatian di dunia luar? Apakah di rumah ada orang tua atau gimana? Ya, karena dari orang tua juga Bu. Berarti orang tua Davini lengkap atau harmonis atau gimana tuh kondisinya? Ya lengkap Bu, tapi seperti tidak ada peran. Maksudnya gimana? Tolong jelasin biar kawan-kawan juga paham kan. Tidak ada peran gimana? Kok bisa Davini tuh memberontak? Davini lebih mencari perhatian dunia luar. Apa sih menyebabkan secara dalamnya kayak gitu? Kayak kehilangan peran tuh, misalnya ayah gitu Bu, tidak bisa menafkahi seperti itu Bu. Lebih sering ke dunia luar Bu, kurang sama keluarga gitu Bu, kurang berkumpul, kurang harmonis lah Bu, pokoknya kami lengkap tapi kurang peran Bu. Oh, berapa? Davini anak berapa? Anak kedua Bu. Kedua, oke. Nah, ada nggak masukan untuk kawan kita tadi Davini? Kan telah dijelaskan tuh permasalahannya. Apa yang membuat Vini jadi cemas? Ini merasa cemas karena tentang nilai, tentang masa depan, juga tentang perilaku Vini gitu. Sekarang tuh ini tuh cemas tentang nilai karena Vini sering malas gitu. Juga tentang perilaku, ini sekarang lebih ke salah pergaulan gitu. Sering membantah guru, sering bolos, juga Vini juga sering tidak ikut pelajaran gitu. Karena Vini sering tidak nyaman di kelas.
Ya, Vini merasa kurang nyaman di kelas karena yang pertama itu karena pertemanan ya. Pertemanan itu seperti mereka suka bersirkel gitu, seperti pemilih-milih teman gitu. Jadi Vini merasa dikucilkan, tidak dianggap. Terus juga Vini sering dibully karena tentang itu baik keluarga, ekonomi, tentang semuanya pokoknya Vini dikucilkan gitu. Terus yang kedua, Vini kurang nyaman karena mata pelajarannya yang menurut Vini kurang Vini mengerti gitu. Mana pula tentang guru-gurunya yang jarang masuk, yang kurang memberi masukan gitu kan. Jadi Vini merasa kurang nyaman di kelas. Makanya Vini suka bolos, suka minggat gitu, suka tidak mengikuti pelajaran, suka membantah omongan guru gitu. Nah, tadi kan Vini sempat berbicara bahwasanya tidak menyukai mata pelajaran. Emang mata pelajaran apa sih yang Vini kurang suka sehingga Vini itu kurang nyaman dalam kelas? Ini lebih kurang suka tentang matematika, Bu. Kenapa tuh? Karena gurunya, Bu, yang kurang enjoy, kurang bersahabat gitu lah, Bu. Kurang iya, seperti itu. Berarti mata pelajaran lain aman. Ya aman lah, Bu, tapi ada juga gitu. Nah, coba sebutkan ada juga itu di mana? Oh, seperti tentang pelajaran PPKN, Bu, tentang seni budaya gitu. Dan juga tentang TKJ, Bu. Oke. Nah, mari kita kasih apresiasi terlebih dahulu pada kawan-kawan Rafinita yang sudah berani menceritakan permasalahan yang ada pada dirinya, sehingga membuat kita tuh lebih peduli sama Rafini, apa sih yang terjadi kok begini dalam kelas. Nah, tadi poin pertama tadi yang kita dengar bahwasanya permasalahannya tentang tingkah lakunya di kelas, minggat atau sama dengan bolos. Yang kedua, melawan guru. Tiga, kurang perhatian. Nah, dari beberapa poin tadi itu ada nggak masukan dari kawan-kawan untuk Vini biar Vini itu lebih baik lagi untuk kedepannya? Karena kan di sini Vini ingin mendapatkan masukan, mendapatkan motivasi, saran biar Vini itu bisa menjadi lebih baik lagi, biar tingkah laku Vini yang sebelumnya ini bisa menjadi lebih baik. Ada nggak masukan atau saran untuk kawan kita? Silakan dari Zaskia. Sarannya untuk Davini mulai dari sekarang, Davini itu harus bergabung bersama teman-teman yang lain agar tidak akan dibully lagi dan Davini tidak akan merasa terkucilkan lagi. Gitu. Jadi mulai dari sekarang bergabunglah dengan teman yang lain, berteman seperti biasanya, gitu ya. Baik, benar sekali kata teman kita Zaskia. Selanjutnya karena ingin memberikan masukan, ya silakan. Davini mulai kedepannya harus menjadi lebih baik dari kemarin-kemarin. Oke, terima kasih, benar sekali. Lanjut Fitria. Dan Davini jangan kelakuannya diperbaiki lagi ya. Oke, benar. Silakan. Untuk pemasukan Davini mulai sekarang giatlah dalam belajar agar mendapatkan nilai maksimal, biar tidak ada kecemasan di Davini lagi, dan agar keluarga itu kemungkinan karena nilai menjadi bisa harmonis. Oke, terima kasih kepada Isna. Nah, bagaimana Davini setelah mendapat masukan dari kawan-kawannya? Ya, Vini merasa lebih lega, Bu, bisa leluasa bercerita gitu, membagi cerita Vini, kisah Vini selama ini gitu, Bu. Jadi bisa lebih bisa menerima lah, Bu. Oke. Nah, kalau masukan Ibu untuk Davini harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu diubah dulu menjadi lebih baik. Yang kedua juga Davini harus lebih bijak dalam bersikap. Menurut Davini ketika minggat atau bolos itu merugikan orang lain atau merugikan orang tua atau diri sendiri kah? Yang kedua juga ketika Davini melawan guru itu bagaimana hukumnya, berdosa atau gimana. Davini juga harus paham hal-hal itu biar Davini lebih dewasa dalam menghadapi sikap dan tingkah laku. Semoga tingkah laku Vini yang kurang berkenan tadi bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itu masukan dari Ibu dan kawan-kawan. Semoga Vini lebih kuat, lebih berani dalam bersikap dan lebih sabar dalam menghadapi permasalahan ini. Davini sudah cukup kuat, cukup sabar
dalam menjalaninya kayak gitu. Ibu cukup apresiasi yang luar biasa untuk Davini dan kawan-kawan pada hari ini. Nah, berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Gimana perasaannya? Senang, menyenangkan. Oke, Ibu ada sedikit games untuk merilekskan yang sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ibu ada games yang bernama ganjil genap. Jadi ketika Ibu menyebutkan huruf ganjil atau angka ganjil, itu tepuk tangannya 1. Kalau genap, tepuk tangannya 2. Paham? Paham. Oke. Mau Ibu kasih instruksi atau perwakilan kawan-kawan? Instruksi Ibu. Oke, instruksi Ibu. Angka 1. 1, 2, 3. Oke. Tria salah. Kita cari teman lagi atau kita kasih hadiah ke Fitria dulu? Kasih hadiah Fitria dulu. Oke, nah. Jadi hadiahnya maunya kawan-kawan apa untuk Fitria? Mau tampilkan bakat kah atau nyanyi atau apa itu terserah. Nyanyi, Bu. Oke, bagaimana Fitria? Nah, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hidup tanahku, hidup negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia. Ayo beri aplaus. Indonesia. Nah, Mira, kita lanjut games lagi atau lanjut games sekali lagi ya? Ya, lagi. Oke. Gamesnya merangkai cerita aja. Oke. Dimulai dari Ibu ya. Jadi anak-anak silakan melanjutkan ceritanya yang berakhir dari Ibu. Oke? Ya, Bu. Di sebuah jalan desa adalah seorang raja yang sedang jatuh cinta. Davini. Cinta pandangan pertama itu sangat menyenangkan dan juga sangat asik karena cinta pertama itu memiliki kenangan tersendiri. Tunjuk siapa? Selanjutnya Saskia. Saskia. Tersendiri. Sendiri. Apa itu tersendiri? Tersendiri hidup. Nah, Saskia salah. Lamo mikirnya. Kita kasih hadiah terlebih dahulu. Ya, silakan Saskia Nyanyi. nyanyi. Yeay. Nyanyi tentang gamon. Kamu terserah nyanyi tentang apa? Nyanyi apa ya? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, berdaun hijau di langit yang biru, melukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, plus. Nah, gimana perasaannya sudah main games tadi? Sudah. Sudah relax belum? Sudah. Bisa kita lanjutkan kegiatan kita? Bisa. Nah, baiklah. Sekarang Ibu ingin meminta pendapat dari setiap anggota kelompok yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Pendapatnya apa? Yang pertama, kesannya. Apa sih kesan anak-anak mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Apa pesannya untuk kegiatan ini? Oke, dimulai dari siapa? Aku, Bu. Ya, silakan Isna. Kesan untuk konseling kelompok ini pada hari ini sangat menyenangkan dan saya bisa menceritakan masalah yang selama ini saya pendam. Terus pesannya yaitu semoga konseling kelompok ini terus berlanjut. Oke, ya beri aplaus terlebih dahulu. Selanjutnya silakan Davini jelaskan kesan dan pesannya. Kesan
pesan saya tentang konseling pada hari ini karena saya sedikit merasa lega, lebih plong gitu, bisa membagikan cerita kepada teman-teman dan juga bisa dekat dengan teman-teman dan juga dengan ibu juga. Dan pesan saya untuk konseling ini semoga tetap bisa aktif, bisa lebih banyak lagi menambah anggota gitu. Oke, beri apresiasi untuk Mas ya. Ya, silakan. Kesan Alia? saya di konseling kelompok ini semoga kedepannya lebih baik dari sebelum ini, dan pesannya saya sangat senang bisa mengenal kalian semua. Oke ya, aplaus. Kesannya pada hari ini ialah saya lebih banyak mendapatkan pelajaran dan lebih leluasa lah gitu ya Bu. Pesannya semoga konseling kelompok ini lebih aktif, giat gitu dalam mengikuti acaranya. Oke ya, benar sekali. Ya lanjut, Fitria yang terakhir. Apa? Pesannya. Kesan Fitria yang bikin kegiatan ini. Pesan saya Apa kesan juga? Rasa senang apa gimana? ya konseling di kelompok ini saya merasa senang, dan pesan saya semoga konseling kelompok ini tetap berjalan lebih panjang. Oke, ya aplaus untuk teman-teman. Nah, baiklah. Terima kasih kepada anak-anak telah memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga Ibu bisa mengadakan konseling kelompok ini dalam waktu 3 minggu ke depannya dengan pembahasan yang berbeda. Entah kita menambah anggota kelompok lain atau kalian yang akan membahas permasalahan lebih urgennya, oke? Ibu. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi pada hari ini. Baiklah, insya Allah kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam melaksanakan konseling kelompok. Baiklah, berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Setelah Ibu mengucapkan kalimat salam, anak-anak diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu Sainara dan bersalaman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdiri.